Pagi hari ini kita akan membahas 3 langkah untuk kuat menghadapi pencobaan. Kita baca dulu Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Bapak Ibu bisa pembaca sudah keluar belum? Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan untuk saudara ya. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, seperti Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya, apa maksud jatuh ke dalam berbagai pencobaan? Ayat ini cukup mengganggu hati saya Bapak Ibu ketika saya mempelajari dan diingatkan Tuhan. Loh, kalau gitu kan enak ya, jatuh terus dalam berbagai pencobaan. Semakin jatuh, semakin bahagia dong. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu lihat ya di ayat yang tadi ya. Ada kata apa? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, kata apabila itu artinya kalau. Ya, kata apabila itu artinya kalau. Jadi bukan disarankan, bukan disuruh, tetapi apa? Kalau. Jika dalam perjalanan hidupmu. Kalimat ini bukan berarti kalau kamu jatuh maka kamu bahagia. Bukan seperti itu. Kalau gitu aku sengaja menjatuhkan diri. No. Seringkali kita salah kaprah dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bacanya senang. Oh iya ya, jatuh ya, aku dalam pencobaan. Oh aku bahagia. Oh bukan. Tetapi kalau dalam kehidupan ini saudara menghadapi ya jatuh dalam pencobaan, itu harus berbahagia. Kata yang kedua adalah jatuh. Ya, jatuh itu artinya apa? Jatuh itu artinya menghadapi, mengalami. Bukan sengaja saudara menjatuhkan diri. Saudara dalam perjalanan, kalau jalan kaki, pernah enggak sih tiba-tiba kecekluk? Pernah? Ada yang sengaja kecekluk? Enggak toh? Nah itu maksudnya firman Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, kalau kamu jatuh, tiba-tiba kena masalah, nah seperti itu. Bukan kalau kamu bikin masalah, nah itu lain cerita. Contoh, Bapak Ibu, seberapa banyak yang tahu bahwa olahraga itu menyehatkan? Amin. Nah, amin. Siapa yang di sini tetap olahraga? Amin. Siapa yang enggak? Oh, jujur enggak apa-apa. Siapa yang enggak tahu olahraga itu apa? Lebih baik kita itu jujur. Karena apa? Di hadapan Tuhan itu enggak ada sesuatu yang tertutup. Ketika kita tahu sebuah kebenaran dan kita tidak melakukan, sebenarnya itu sudah kita jatuh. Lain ceritanya Bapak Ibu, misalkan nih, Bapak Ibu sengaja nih ya, tahu kalau jalan di tengah jalan itu berbahaya. Naik motor tanpa helm itu berbahaya. Tapi Bapak Ibu sengaja. Loh, ini bukannya dikatakan Alkitab. Tapi ketika Bapak Ibu mungkin di tengah-tengah perjalanan naik motor sudah betul-betul sudah pakai helm, ratingnya nyala, ya bukan rating kiri beloknya ke loh. Pada tahu semua. Rating kanan beloknya ke biasanya dilakukan oleh siapa? Loh. Luar biasa loh ya, Tuhan tuh baik ya. Saya senang ya jemaat-jemaat yang jujur. Nanti saya pulang-pulang dijiwitin mak-mak di sini nanti. Pak kok nyindir mak-mak gitu. Enggak ya Bapak Ibu ya. Kita ini gini loh Bapak Ibu. Kehidupan kita itu selalu harus jujur, harus berdasarkan fakta yang ada. Dan fakta-fakta itu harus dilihat dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita terus terbawa arus dunia, ya kan? Terus akhirnya kita melupakan kebenaran firman Tuhan. Kemudian kata yang ketiga yaitu tentang pencobaan. Pencobaan itu apa? Bukan saudara terus coba-coba gitu, seperti saudara kalau ada food court baru, ada tren rumah makan baru terus saudara coba, bukan seperti itu. Tetapi apa? Ada godaan, ada bencana, ada penderitaan.
begitu yang menjadi halangan bagi Bapak Ibu untuk apa? Untuk menguatkan iman Bapak Ibu. Asik. Ini stok mic-nya banyak Bapak Ibu, jangan khawatir ya. Mati satu tumbuh. Loh, ini jualan tah? Mati satu tumbuh 1000. Kembali lagi, tadi sampai di mana? Pencobaan. Apa sih artinya pencobaan ya? Pencobaan itu godaan. Ada bencana, ada penderitaan yang terjadi untuk menggoyahkan iman kita kepada Kristus. Saya pun mengalami Bapak Ibu, hamba Tuhan itu bukan orang yang bebas hambatan, jalan tol. Di jalan tol pun bisa ada kecelakaan, betul? Tiba-tiba ada sepeda motor nyelonong. Loh, ada loh itu, sepeda motor nyelonong masuk jalan tol. Ada. Lah kita kan ya bingung. Perjalanan hidup saya pun seperti itu. Ketika dalam perjalanan pelayanan, kita ingin membiayai pelayanan, nah kita perlu buka usaha. Buka usaha Bapak Ibu ditawarin sama salah satu bank pemerintah. Bapak Ibu enggak usah kepo ya namanya siapa banknya ya. Ditawarin, udah gini aja Pak. Agunannya apa sih? Rumah, ya toh. Rumah harganya 2M. Oke, dihitung 2M. Bapak mau enggak? Saya kasih kredit plafonnya 4M. Wih, loh Pak, enggak bisa Pak, ini rumah saya gunanya cuma 2M. Enggak apa-apa Pak. Bapak kan cuan 2M toh. Nanti Bapak 50%, kita bagi-bagi 50%-nya lagi. Ayo Bapak Ibu, mau diambil apa enggak? Jangan Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan mengatakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Saya menolak, wah enggak. Dalam hati, goblok, ambilan po, ikut cuan itu ya toh. Cuan, kapan lagi bisa cuan langsung fresh toh 1 miliar. Kalau enggak jual rumah, sudah dapat 2 miliar, dapat lagi 1 miliar. 1 miliarnya bagi-bagi enggak apa-apa wis, gitu toh. Tapi apa? Saya berani berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan ikut arusnya dunia. Kalau Bapak Ibu ikut arusnya dunia, maka Bapak Ibu akan semakin lama semakin jatuh di dalam dosa. Nah, sekarang langkah pertamanya apa supaya kita itu kuat menghadapi pencobaan? Langkah pertamanya adalah tetaplah, coba tengok kanan kirinya, wajahnya bahagia enggak? Nah, kalau enggak bahagia coba digilikitik ya, biar senyum gitu-gitu ya. Jangan tegang-tegang Bapak Ibu ya. Tetaplah bahagia. Loh, kok bisa? Ayatnya mana? Ayo kita baca lagi ayatnya tadi ya. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau saya mau bahasakan sesuai dengan terjemahan aslinya, itu gini, anggaplah sebagai suatu bahagia, ya tetaplah kamu bahagia apabila kamu dalam perjalanan hidupmu tiba-tiba ada bencana, ada penderitaan, ada kesalahan yang telah dibuat. Tapi kalau ini dibahasakan seperti yang aslinya, panjang Alkitab kita ini tidak cukup hanya segini Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan Alkitab ini tidak cukup untuk menceritakan kebaikan-kebaikannya Tuhan. Semua diwakilkan Bapak Ibu. Kalau mau dicatat lengkap, dunia tidak muat. Perpustakaan sebesar apapun tidak bisa. Karena apa? Tuhan kita itu Allah yang ajaib. Itu sebabnya sangat masuk akal ketika kita dikatakan tetaplah bahagia kalau kita sedang menghadapi persoalan. Kenapa kok begitu? Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya tanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada masalah, kalau Bapak Ibu sedih, Bapak Ibu nangis, masalahnya hilang atau enggak? Enggak. Bapak Ibu semakin meronta-ronta, semakin nangis-nangis, masalahnya hilang atau enggak? Tidak. So ngapain kita harus bersedih lama-lama? Sedih boleh, itu manusiawi. Waduh, kok kena masalah ya? Waduh, kok customerku kok hilang ya? Gak apa-apa, sedih sementara. Tetapi setelah itu apa? Tetaplah bahagia. Ketika bahagia Bapak Ibu, tubuh kita itu mengeluarkan yang namanya hormon endorfin. Hormon yang membuat kita itu bisa berpikir jernih dengan apa yang harus kita lakukan.
Tadi malam ketika saya menjemput anak saya pelayanan yang nomor 1, Bapak Ibu, itu anak saya kemudian cerita-cerita, Papa tahu enggak ini si A? Oh iya tahu, kenapa? Si A itu ya Pak, itu kan naksir sama si B. Ini nama samaran ya. Si Boy, anggap aja gitu ya nama samaran ya. Si Boy naksir sama Mawar. Mawar nama samaran. Bapak Ibu pasti kenal Mawar ya? Oh iya loh, Bapak kenal di mana? Bapak asal aja. Si Boy naksir sama si Mawar. Tapi si Mawar ini ndak mau. Ibu tahu ya ceritanya ya? Kok geleng-geleng? Atau ibu si Mawar? Wis. Oh, langsung ketawa. Lagi ulang, si Boy naksir sama si Mawar. Si Mawarnya ndak mau. Tapi gini loh Bapak Ibu, perlakuannya si Mawar ini sama si Boy itu benar-benar seperti orang yang care, benar-benar orang yang sayang. Akhirnya si Boy ini gelisah. Loh, ya apa sih ini? Si Mawar ini katanya ndak suka, katanya ndak interest, tapi kok terus pelayanannya kepadaku, care-nya begitu luar biasa. Nah, perjalanan waktu Bapak Ibu semakin gelisah nih namanya si Boy. Bagi dia masalah, bukan? Benar? Bapak Ibu ada yang pernah jatuh cinta? Atau enggak pernah sama sekali? Atau langsung dijodohkan situ Nurbaya semua? Enggak ya, pasti kan? Kalau waktu jatuh cinta itu kan, rasanya galau ya. Mau makan, ingat kamu, ya toh. Dilihat iwak TP, ingat? Loh, ingat kamu. Ingat Tuhan Yesus, bersyukur, ingat kamu ya. Ingat Tuhan Yesus, makan apapun ingat Tuhan Yesus, bersyukur. Nah, kembali lagi ceritanya si Boy. Akhirnya Bapak Ibu, si Boy ini galau, tidak bisa berpikir. Tadi malam kecelakaan. Kecelakaan. Tabrakan dia. Naik mobil tabrakan, dia WA ke anak saya. Aku lagi tabrakan. Waduh. Saya cuma ngomong gini, ya ini loh. Kalau sudah cinta, akhirnya matanya buta, ya kan? Nggak lihat yang di depan apa ditabrak. Nah itu cinta itu buta itu kayak gitu loh Bapak Ibu ya. Bahaya. Loh ini masalah. Ya kan? Mungkin bagi kita merasakan, wah lo anak muda yo ono-ono ae. Loh enggak. Bagi dia, bagi si Boy ini masalah loh. Dia bingung harus ngapain. Harusnya dia apa? Tetaplah bahagia. Kalau dia bahagia, bisa nubruk enggak? Enggak bisa. Clear pikirannya. Tapi kalau Bapak Ibu ya sedih, lihat nah, sumpek. Mau kemana-mana marah. Kesenggol sedikit aja marah. Betul? Istri baru ngomong, Pak tolong, wis cerewete loh. Ya toh, ngamuk wisan. Istri juga seperti itu, ya. Nanti papanya baru, suaminya baru pulang capek. Oh, pulang cek malamnya gak mau bantu kita. Loh, sik ta. Sabar ya Bapak Ibu ya. Sabar, suami istri harus sabar. Jangan terus langsung meletup-letup. Ingat, poin yang pertama apa? Tetaplah bahagia. Tetaplah bahagia. Karena kita tahu bahwa dengan pencobaan, dengan masalah yang kita hadapi, itu artinya iman kita itu diuji. Ujian loh Bapak Ibu, bukan dicobai loh. Bedakan kata pencobaan dengan ujian. Ujian itu untuk kenaikan tingkat kita. Bapak Ibu yang punya anak, senang anaknya sekolah ada ujian, apa langsung naik kelas saja? Saya tanyanya pada orang tua loh, kalau anak-anak jawabannya senang pasti tidak ujian. Ayo Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu tahu kalau anak Bapak Ibu bisa pelajaran yang diberikan? Dari ujian. Dari ujian. Oh ternyata anakku bisa matematika. Ujiannya bagus-bagus, dia nomor 1, kadang nomor 2 dari bawah. Gitu. Itu artinya nggak bisa Bapak Ibu ya. Nah, harus belajarnya dirubah, mungkin pemahamannya yang salah. Nah demikian juga dengan iman kita. Ketika ada pencobaan datang, ketika ada masalah datang, jangan berpikirnya, aduh Tuhan kok aku. Enggak, yang harus Bapak Ibu pikirkan apa? Tetaplah bahagia. Oh, ini berarti imanku waktunya naik kelas. Waktunya naik level imanku. Jadi tetaplah bahagia. Tetaplah rukun suami istri. Sama anak-anak ya tetaplah bahagia. Jangan anak itu dibanding-bandingkan Bapak Ibu. Ya,
kamu tuh loh Nyo, gak kayak anak tante itu loh. Anaknya konco mama tuh pinter loh. Nah kalau bapak ibu ditanyain, rapotnya mama papa bagus-bagus enggak? Oh, berani nunjukin enggak rapotnya? Kalau saya pribadi berani nunjukin bapak ibu, tak buka kan rapot-rapotnya papanya ini loh. Ya, ada merahnya, ya saya kasih tahu ini merah, ini gurunya salah bolpen. Kok ngapus sih? Nah itu artinya bapak ibu enggak tidur bapak ibu ya. Saya terus terang sama anak-anak gitu loh. Ini papa itu dulu jelek di pelajaran ini. Ternyata mudah. Kalau anak-anak bapak ibu ya, tidak bisa suatu pelajaran, jangan langsung disalahkan. Tanya dulu bagian mana dari pelajaran itu yang dia tidak mengerti. Supaya apa? Supaya anak ini tetap bahagia. Loh itu masalah loh bagi anak itu bapak ibu. Mungkin bagi kita orang dewasa, oh kamu itu loh di sekolah gak tambah pintar, tambah goblok kan gitu. Ya apa sih gitu. Tapi jangan bapak ibu, itu membuat anak kita tambah sedih. Lihat prinsip nomor 1, tetaplah bahagia. Kita masuk prinsip yang nomor 2. Prinsip yang nomor 2 adalah bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Kita baca di Yakobus 1 ayat 3 sampai yang keempat. Yakobus 1 ayat 3 sampai yang keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Bapak Ibu, pencobaan, masalah itu menghinggapi, itu yang dihadapi, itu yang dirasakan adalah dari segi fisik. Sedangkan ujian iman itu adalah hubungan kita kepada Tuhan. Jadi ketika saudara menghadapi masalah, saudara menghadapi penderitaan, apapun itu bentuknya, yang diuji adalah bukan fisik saudara, tetapi hubungan saudara dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah saudara tetap lurus bertekun dalam iman, ataukah Anda goyah? Apakah saudara tetap mau berjalan bersama Tuhan atau pindah Tuhan? Ini sering terjadi. Saya punya anak didik Bapak Ibu, dan itu salah satu kesedihan saya bahwa anak didik ini akhirnya melintas ke negeri seberang. Karena apa? Karena penderitaannya dia tidak kuat, dia akhirnya nyebrang. Dan itu bukan salahnya dia, tetapi saya merasa itu bertanggung jawab. Kemana saya selama ini? Apakah saya bisa memproteksi imannya? Walaupun itu sebetulnya tidak bisa 100% dari kesalahan saya pribadi. Tetapi Tuhan itu mengingatkan, pencobaan itu secara fisik, ujian berhubungan dengan iman kita kepada Kristus. Ketika cobaan datang, apakah iman kita tetap tekun? Kita harus percaya Bapak Ibu, di setiap ujian yang Bapak Ibu hadapi, itu ada level kenaikan di ujung sana. Amin. Ada keinginan Tuhan untuk membuat Bapak Ibu jauh lebih berharga dari saat ini. Anak saya Bapak Ibu yang nomor 1, dulu waktu kecil belajar piano, terus tengah-tengah dia belajar, tengah-tengah dia di grade-nya sudah di kira-kira grade berapa ya, 10 dari Yamaha itu kan grade-nya turun Bapak Ibu ya, sampai grade 5. Nah, dia ini merasa kok dirinya tidak seperti anak-anak yang lain. Apalagi ketika dia main, kemudian di video, temannya melihat, temannya mengatakan gini, kamu rasanya tidak cocok main piano. Cocoknya kamu tuh bikin video-video yang lucu-lucu dulu. Terus mulai galau Bapak Ibu. Galau. Saya sebagai orang tua cuman bisa mengatakan gini, nak, kamu harus ingat ya, yang memberikan talenta dalam kehidupanmu itu bukan temanmu. Yang memberikan talenta dalam kehidupanmu itu Tuhan. Kamu harus tekun dalam imanmu. Kamu harus percaya.
Manusia bisa mengatakan kamu tidak cocok, tapi kalau Tuhan yang menentukan, kalau Tuhan yang memberi, itu pasti cocok. Amin. Wah, sempat beberapa bulan Bapak Ibu tidak mau latihan lah, tidak mau begini, sempat galau. Saya ingatkan lagi, nah, ini loh ya, ini dari Tuhan. Kamu harus percaya apa yang dikatakan Tuhan pada dirimu, daripada yang dikatakan teman pada dirimu. Lanjut cerita Bapak Ibu, dia kembali lagi bangkit, tekun lagi, imannya dikuatkan. Kasih tahu ya, kamu mungkin sekarang pelayananmu masih kecil, pelayananmu mungkin nggak dipandang orang. Mungkin kamu sama teman-temanmu dianggap, ya kamu cuman apa sih main piano, ndak seberapa lah, paling bisanya lagu-lagu anak-anak dan sebagainya. Tekun, doa, pegang terus kebenaran firman Tuhan. Jangan lihat masalahnya, lihatlah kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, dia sekarang dipakai luar biasa, dipakai di jam-jam ibadah yang utama-utama, jadi seorang leader di musik di usianya yang 16 tahun. Dan dia merasa apa? Oh iya, Tuhan itu baik. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu menghadapi masalah, tekun dalam iman. Bukankah firman Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku, sebab di dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Jangan mengandalkan kemampuan diri. Manusia itu terbatas Bapak Ibu. Manusia itu sangat-sangat terbatas. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh 5 tahun, 10 tahun lagi. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba ada resesi, ada COVID yang kedua, ketiga, kita nggak pernah tahu. Ayo pagi hari ini tekun dalam iman. Seberapa banyak Bapak Ibu yang masih membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari? Ataukah Bapak Ibu lebih memilih TikTok? Mana yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu lebih memilih tekun di dalam sosial media atau tekun dalam kebenaran firman? Kalau ada cobaan, apa yang saudara lakukan itu adalah apa yang sehari-hari engkau lakukan. Kalau setiap hari engkau melihatnya adalah sosial media yang dikemas sedemikian rupa supaya menarik, maka Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, yang dipikirkan Bapak Ibu itu hanya jalan singkat. Aduh, aku nggak seperti yang selebriti di sini ya. Waduh, aku nggak seperti yang di sini ya. Nah akhirnya apa? Bapak Ibu jatuh dalam dosa. Gerundel terus, ngomel terus, mudah tersinggung, suka banding-bandingkan. Tapi kalau Bapak Ibu melihat masalah itu dari kebenaran firman Tuhan, masalah itu akan mudah Bapak Ibu atasi. Bukan hilang loh, akan mudah Bapak Ibu atasi. Sejarah di Alkitab Bapak Ibu, bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Apakah bangsa Israel tidak mengalami peperangan sama sekali? Tidak. Ada peperangan yang memang harus dilalui. Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa kamu duduk tenang, tidak usah perang, santai-santai ya di istana, di padang gurun, saya yang berperang. Bukan seperti itu. Walaupun ada ayat Alkitab yang mengatakan apa? Tuhanlah yang berperang bagi kita. Bukan berarti terus saudara tenang, duduk, ongkang-ongkang, goyang-goyang kaki, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bukan seperti itu. Tetapi apa? Saudara ditempatkan pada situasi di mana Bapak Ibu harus menghadapi itu. Tetapi ketika kita bertekun dalam iman, ketika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Jawabannya, tidak ada. Ini loh Bapak Ibu, ayo tekun dalam iman. Kita pun Bapak Ibu juga berjuang, bertekun dalam iman. Anak saya nomor 2, pelajaran pun tidak terlalu pintar-pintar seperti apa Bapak Ibu. Saya cuma berdoa, nak, kamu mau lanjut toh, ini baru naik SMP, kelas 1, berarti kelas 7 ya. Kalau sekarang itu bahasanya kan kelas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang kita ini masih mikir, kelas 7 itu kelas piro ya gitu. Kelas 7. Nah, perjalanan kita Bapak Ibu dengan keluarga, ayo kamu belajar, kamu tekun dalam iman. Cari beasiswa, sekolahmu mahal, papa ndak sanggup.
Kamu jangan mainan terus. Kalau kamu tuh mau benar-benar sekolah, mau benar-benar mengalami Tuhan itu baik dalam kehidupanmu, ayo belajar yang baik, doa yang sungguh-sungguh. Kita setiap malam ada mesbah doa. Kita selalu mendoakan, doakan anak-anak, anak-anak doakan orang tuanya. Saya selalu mendoakan mereka, kasih hikmat, kasih kepandaian. Pada waktu mau naik SMP kita sudah bingung, waduh ini sekolah kok mahal-mahal ya. Dulu kalau biaya sekolah SMP bisa jadi uang kuliah itu Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Iya. Tapi lihat Bapak Ibu, Tuhan itu ya, ketika kita beriman benar, ketika kita tekun dalam iman, itu pasti ada jalan keluar. Anak saya tak doain, Pak ini tidak bisa pelajaran ini. Jangan emosi. Ingat poin pertama, tetaplah bahagia. Saya panggil anak saya, kamu tidak bisanya yang di mana? Tidak pernah saya tak banding-bandingkan, anakmu itu, koncomu itu lebih pinter. Tidak pernah, tidak penting bagi saya. Bapak Ibu pun bisa tersinggung loh kalau anaknya Bapak Ibu mengatakan, Papa Mama kok enggak kayak Papa Mama ini orang ya koncoku ya. Ayo. Bisa tersinggung. Kita bina Bapak Ibu. Ayo, yang senang. Setiap kali saya tanya, kamu mengalami kesulitan apa pelajaran? Oh matematika apa? Susah. Duh, enggak boleh susah, harus bahagia. Coba nanti tanya ya ke anak saya Bapak Ibu. Papa selalu bilang gitu. Jangan susah pelajaran itu, harus bahagia. Ketika bahagia, lihat Tuhan itu memberikan keajaiban. Singkat cerita Bapak Ibu, SMP dapat beasiswa. Kalau enggak Tuhan itu baik, sulit Bapak Ibu. Kalau kita enggak bertekun dalam iman, sulit. Beasiswa, wah orang tuanya tinggal. Oh Tuhan itu baik. Karena apa? Karena kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita. Yang percaya katakan amin. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu ada masalah, ayo tekun dalam iman. Bersatu keluarganya. Jangan gontok-gontokan. Bersatu, imannya kuatkan. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu bertahan dalam melakukan firman Tuhan. Poin yang pertama tadi apa? Tetaplah bahagia. Poin yang kedua, tekun dalam iman. Yang ketiga, bertahan dalam melakukan firman Tuhan. Ayo kita baca di Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan berkata demikian, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Apa bedanya kita tekun dengan iman dengan melakukan kebenaran firman Tuhan? Kalau tekun dengan iman, itu hubungan kita dengan pribadi Yesus, hubungan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi melakukan firman Tuhan itu adalah sebagai pernyataan, sebagai pembuktian bahwa saudara dan saya memiliki iman yang kuat kepada Kristus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti tubuh tanpa nyawa itu mati. Jadi kalau saudara berkata saya beriman penuh pada Tuhan, tetapi dalam perbuatan kita tidak mencerminkan iman itu, saudara masih suka ngomel, masih suka menggerutu, masih suka meso-meso, itu tanda tanya besar. Apakah Bapak Ibu Saudara beriman kepada Tuhan? Bertekun dalam iman bisa nggak kelihatan. Tetapi ketika Bapak Ibu bertekun terus melakukan kebenaran firman Tuhan seperti poin 3, itu kelihatan dipandang orang. Dan kita harus bisa melakukan dua-duanya itu. Hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama baik. Itulah tanda salib Kristus. Hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama. Walaupun Bapak Ibu mengalami musibah, mengalami penderitaan, jaga hati, jaga romantisme pada istri. Berapa banyak Bapak Ibu di sini kalau jalan-jalan masih gandeng istri? Ayo, yang suami-suami? Enggak ada yang gandeng. Istri-istri yang sering digandeng suaminya sendiri loh ya. Nanti suami, ya Pak digandeng suami. Suami siapa? Suami koncoku, ngawur. Yang masih gandengan tangan jalan-jalan?
Masih? Wah, puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jangan pada waktu pacaran tok lo ya, gandengan ya. Oh saya kalau ke mall tak gandeng Bapak Ibu istri saya. Romantis. Tanya teman, kamu romantis ya? Gak, iki tak culno blonjo. Hilang. Nah, gandeng Pak ya, gandeng. Suatu kali Bapak Ibu ya. Nah, orang-orang yang bertekun dalam kebenaran firman Tuhan itu harus melakukan. Suatu kali di perumahan teman saya itu cerita. Itu loh, di tetanggaku itu ada suami istri setengah baya, usia 60-an lah. Itu keluar masuk mobil, dibukain istrinya. Wah, cepet-cepet si suami kalau setelah parkir, keluar, bukain pintunya. Silakan, keluar. Waduh, wih romantis Bapak Ibu. Wih luar biasa. Terus si teman saya ini tanya pada Susu itu. Susu ini selalu ya kalau keluar parkir mobil setelah parkir, bukakan istrinya. Oh iya, harus itu. Wah, luar biasa ya, Su ya. Romantis. Sudah berapa lama, Su? Sudah lama, hampir 2 tahun. Wah, waduh, Su, ini pasti istrinya seneng ya, Su ya. Iya dong, kita itu suami-suami harus sayang istri. Istri-istri ada amin? Loh, enggak diamin nih. Terus ditanyain istrinya, Bu, gimana perasaannya? Dibukain suami, pasti seneng ya Bu? Oh, apa nih? Iki pintunya rusak kayak sudah dibuka tuh kan jero ya. Alah, tiba seneng Bapak Ibu. Loh, metu gapleke katanya. Ternyata pintunya rusak Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu itulah ya Bapak Ibu. Kayak kita masalah itu selalu ada ya. Tetapi bagaimana kita respon, bagaimana kita itu mau bertekun, bagaimana kita itu harus berbuat sebagaimana Tuhan yang mau dalam kehidupan kita. Kalau kita bahagia gini, enak enggak? Enak dong. Iya kan? Nyata toh Allah itu baik? Nyata. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita sama-sama kok punya masalah ya. Tapi jangan melibatkan diri dalam masalah. Benar ya? Benar. Masalah itu loh, walaupun nggak diundang pun pasti datang kok. Ngapain cari masalah? Sama teman ketemu, ya disapalah. Nggak usah singgung-singgungan. Jadi apa sih yang kita pelajari hari ini? Ayo, kita terus koneksi pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apapun masalahnya Bapak Ibu, ayo kita doa, kita bersatu hati, gandeng tangan, ya. Tetaplah, yang pertama, bahagia. Yang kedua, bertekun dalam iman. Yang ketiga, bertahan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu melakukan itu, akan ada terobosan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita.